pelamar ini adalah ex tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam pangkalan data atau database di BKN, atau tenaga kesehatan non-aparatur sipil negara yang terdaftar di SISDMK, ya, yang dengan cut-off ini tanggal 1 April 2022. Kemudian persyaratan pelamar, persyaratan umum ini mengacu pada Permenpan nomor 29 tahun 2021. Kemudian ada persyaratan khusus di sini Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini kualifikasi pendidikan ini sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar. Jadi kalau misalnya di situ barangkali jabatan fungsionalnya terampil, ya berarti pendidikannya ya diploma 3 misalnya begitu. Kemudian memiliki STR kecuali Japfung untuk administrator kesehatan dan entomolog kesehatan. Slide berikutnya. Kemudian pelamar Japfung kesehatan yang mensyaratkan STR ini memiliki masa kerja ya sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar. Dengan masa kerja paling singkat yaitu 2 tahun ya untuk jenjang terampil dan ahli pertama. Kemudian 3 tahun untuk jenjang ahli muda atau 5 tahun ini untuk jenjang ahli madya. Kemudian untuk yang pelamar ya JF kesehatan yang tidak mensyaratkan STR ini memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar, dengan masa kerja paling singkat ini adalah 3 tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama, atau 5 tahun ini untuk jenjang ahli muda dan ahli madya. Terus, kemudian seleksi P3K, JF kesehatan ini sama ya Bapak Ibu, tentunya ada seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan seleksi wawancara. Jadi nanti ini seleksinya menggunakan CAT BKN. Ya. Ini seleksi seleksi kompetensi maksudnya ya, seleksi kompetensi dengan menggunakan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio-kultural. Ya. Slide berikutnya. Penyelenggara seleksi dan verifikator atau validator ini adalah pansel instansi pusat. Ini untuk pelamar P3K JF kesehatan yang melamar pada fasilitas kesehatan milik instansi pusat. Kemudian panselda ya, ini untuk pelamar P3K JF kesehatan yang melamar pada fasilitas kesehatan milik instansi daerah. Ini sudah dibagi ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi untuk yang instansi pusat ini untuk yang di milik instansi pusat, yang panselda ini barangkali untuk yang instansi daerah. Terus ya, kemudian kebijakan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis ini juga sudah dituangkan sebenarnya dalam Kemenpan Bapak Ibu sekalian. Jadi kriteria yang mendapatkan penambahan nilai. Yang pertama adalah peserta yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil. Jumlah tambahan nilainya ini adalah 35% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Kemudian di sini diterangkan juga bahwa penentuan fasilitas pelayanan kesehatan kerja dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil, ini sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor 1345 ya, tahun 2022 tentang data pusat kesehatan masyarakat terregistrasi semester 1 dan semester 2 tahun 2021. Nah ini nanti verifikasinya secara otomatis ya melalui SS CASN di BKN. Ya, jadi tidak dilakukan oleh pansel pusat ya maupun panselda. Yang kedua Bapak Ibu, untuk usia ya di atas 35 tahun dan memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun ya secara terus-menerus.
ini akan mendapat tambahan nilai 25% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Ini berlaku bagi tenaga kesehatan yang berusia 35 tahun ke atas dan melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non-ASN ya, selama 3 tahun secara terus-menerus. Ini melamarnya di tempatnya dia bekerja dan harus ya minimal 3 tahun secara terus-menerus di tempat saat ini bekerja. Kemudian yang ketiga, ini adalah melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non-ASN. Jadi yang bersangkutan kemudian melamar di tempatnya bekerja saat ini. Ini juga mendapatkan tambahan nilai 15% ya, dari nilai maksimal kompetensi teknis. Ini tentu adalah peserta yang terdaftar di SISDMK Kementerian Kesehatan, berstatus aktif, kemudian juga berkesesuaian antara jabatan yang dilamar dengan jabatan yang tertera dalam database kita. Kemudian yang keempat adalah penyandang disabilitas, ini diberikan tambahan nilai 10%. Ya. Verifikasi akan dilakukan oleh panitia seleksi instansi dengan metode verifikasi video maupun surat keterangan. Jadi ini yang kelima barangkali adalah pelamar yang sedang atau telah melaksanakan pengabdian penugasan dari Kementerian Kesehatan. Ini diberikan tambahan nilai 5%. Ini pengabdiannya ini berupa penugasan khusus di DTPK atau Pensus DTPK, pegawai tidak tetap PTT Pusat, kemudian Nusantara Sehat Individu NSI, Nusantara Sehat Berbasis Tim, BKDS maupun BGDS. Ini semua berkas Bapak Ibu, nanti verifikatornya ini adalah pansel instansi, baik itu pusat maupun daerah. Dari yang nomor 2 sampai nomor 5. Jadi ini Bapak Ibu sekalian barangkali ini perlu ya pencermatan. Nah, kemudian Bapak Ibu, kami di aturan tersebut juga diatur tentang helpdesk ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini harapan kami nanti ada helpdesk untuk pansel instansi pusat. Jadi masing-masing instansi pusat juga harus menyediakan helpdesk ya untuk nanti misalnya ada pertanyaan di pertanyaan-pertanyaan terkait proses ini ya. Kemudian juga pansel instansi daerah. Jadi juga harus menyiapkan helpdesk Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga Kemenkes nanti selaku instansi pembina GF Kesehatan. Ini kami juga menyiapkan helpdesk. Jadi helpdesk di Kemenkes kita sudah siapkan nanti call center Halo Kemkes ya. Ini 1.500 ya, 567. Kemudian call center di Jenakes ini angkanya 021 3111 8090. Kemudian juga kami siapkan portal FAQ ya, tentang BPK ya, FAQ BPK Tenaga Kesehatan tahun 2022. Ini juga bisa diakses di https ini faq.kemkes.go.id. Kemudian juga nanti kami menyiapkan portal cek data SISDMK yang dapat diakses melalui https ini nakes kemkes.go.id /BPPK 2022. Next slide. Nah, untuk pendanaan barangkali bisa dari APBN maupun APBD ya, tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kami
coba sampaikan yang terkait dengan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan. Ya, jadi Bapak Ibu ini ada dokumen yang harus diunggah nanti, ya. Kemudian nanti kapan ya dikatakan valid, kemudian kapan dikatakan tidak valid. Ya, jadi yang pertama barangkali Bapak Ibu sekalian pas foto terbaru ya dengan latar belakang merah. Jadi berarti kan harus jelas ya. Format JPEG atau JPG dengan ukuran maksimal 200 kilobyte. Jadi nanti Bapak Ibu pada saat verifikasi validasi berarti nanti dicek ya yang valid adalah yang latar belakang merah. Formatnya JPEG atau JPG dan terunggah. Ya. Kemudian yang tidak valid nih latar belakang selain merah, format tidak JPEG atau JPG, terunggah ya, tapi formatnya berbeda. Tidak valid juga misalnya tidak terunggah gambar foto itu. Kedua, surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani e-materai. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ini barangkali nanti bisa pertegas ya barangkali nanti ya ini terkait dengan penggunaan e-materai untuk seleksi tahun 2022. Kemudian dikatakan valid Bapak Ibu bila sesuai dengan persyaratan ditandatangani, kemudian ada e-materainya dan terunggah. Yang tidak valid di sini tidak sesuai persyaratan, ya, ditandatangani, e-materai, terunggah, ya. Kemudian sesuai persyaratan tidak ditandatangani, e-materai, kemudian terunggah, atau kalau tidak terunggah. Kemudian yang ketiga, surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani e-materai, ini sesuai persyaratan ditandatangani, ada e-materainya dan juga terunggah. Jadi kalau yang tidak valid ini hampir sama ya, tidak sesuai persyaratan ya, kemudian juga tidak terunggah atau tidak ditandatangani. Slide berikutnya. Verifikasi dan validasi dokumen persyaratan, terusnya yang nomor 4 adalah dokumen yang diunggahnya adalah scan kartu tanda penduduk asli ya, atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku. Ini valid kalau KTP-nya masih berlaku dan terunggah. Kemudian tidak valid ini selain KTP asli dan selain surat keterangan kependudukan dari Duscapil, tapi terunggah. Kemudian KTP tidak berlaku, tapi juga terunggah. Kemudian juga tidak valid ini kalau tidak terunggah. Kemudian scan ijazah asli dan transkrip nilai asli ya, sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Jadi ini ijazah ya, sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dan terunggah. Tidak valid bila tidak sesuai, terunggah ya, atau tidak terunggah. Kemudian bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan Kemendikbud atau ex-Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikti dan transkrip nilai asli dan surat keputusan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif dari Kemendikbud. Nanti dikatakan valid kalau ada SK penyetaraan ijazah asli, ya transkrip nilai asli, dan SK hasil konversi nilai ini sesuai, kemudian juga terunggah. Kemudian tidak valid, Bapak-Ibu sekalian, ada keseluruhan atau salah satu dari SK penyetaraan ijazah asli, transkrip nilai asli, dan SK asli, ya, tapi tidak sesuai dan terunggah. Yang kedua, kalau misalnya tidak valid juga kalau tidak terunggah. Slide berikutnya.
Ya, ini sebelumnya barangkali. Ya, yang nomor 7, ini adalah scan surat tanda registrasi atau STR. Ditegaskan ini bukan STR internship ya. Ini asli ya bagi jabatan fungsional yang mensyaratkan STR yang masih berlaku ya, dan pada saat pelamaran ya dengan jabatan yang dilamar. Ini dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR. Jadi Bapak Ibu nanti kalau STR ini tidak valid ya, berarti STR ya yang diunggah itu adalah STR, bukan STR internship, kemudian sesuai jabatan yang dilamar, masih berlaku, kemudian juga terunggah. Nah ini tidak valid, misalnya yang diunggah ini adalah STR internship, ya, masih berlaku, terunggah, kemudian juga STR bukan STR internship, tapi tidak sesuai dengan jabatan yang dilamar. Ya, masih berlaku dan terunggah. Kemudian juga STR bukan STR internship sesuai jabatan yang dilamar, tapi sudah tidak berlaku ya dan terunggah. Kemudian tidak terunggah. Nomor 8, scan SK penugasan ya, serta surat rekomendasi pengalaman kerja dan berkinerja baik. Ini tentu nanti kalau dikatakan valid, itu yang ditandatangani, kemudian yang terunggah. Tidak valid ini adalah tidak ditandatangani dan terunggah, atau tidak terunggah. Nah, kemudian bagi pelamar penyandang disabilitas, ya, ini datanya dikatakan valid kalau misalnya surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit pusat kesehatan masyarakat milik pemerintah sesuai dalam format juknis ini ya, dan terunggah. Kemudian juga ini ada video singkat ya, melakukan kegiatan sehari-hari ya dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan dan video tersebut terunggah. Jadi kalau tidak valid, Bapak Ibu sekalian, ini hanya salah satu dari surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah, atau video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan. Ini salah satu ini tidak tidak diunggah. Atau kedua syarat ini tidak diunggah ya, sehingga tidak valid. Slide. Kemudian, Bapak sekalian, untuk penambahan nilai, ya, seleksi kompetensi teknis. Jadi di sini ada beberapa tadi yang sudah diterbitkan oleh Kemenpan, Bapak sekalian. Yang pertama adalah melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan ya, dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil. Ini tidak ada dokumen yang diunggah, nanti akan diotomatisasi oleh SSCASN BKN. Ya. Kemudian yang kedua, ini untuk penambahan nilai, ini adalah usia di atas 35 tahun dan memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun ya, secara terus-menerus di lokasi tempat bekerja saat ini. Ya. Jadi dokumen yang diunggah, Bapak-Ibu sekalian, ini ada masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai saat ini atau saat melamar, berdasarkan SK penugasan dan surat keterangan yang menyatakan paling singkat 3 tahun, baik itu satu ya barangkali ya dari kepala puskesmas, atau kalau dia bekerja di rumah sakit ya dari direktur rumah sakit, atau dari pejabat pimpinan tinggi Pratama, atau dari pejabat administrator ya tempat dia bekerja. Dikatakan valid Bapak Ibu bila usia ini 35 tahun ke atas sesuai tanggal lahir pada ijazah dan diunggah ya. Kemudian ada SK penugasan dan surat keterangan yang menyatakan paling singkat 3 tahun yang ditandatangani salah satu ya dari 4 tadi Bapak Ibu sekalian, ada poin-poin 1, 2, 3, 4 tadi
kategori pimpinan unit kerja ya sesuai dan terunggah. Nah, tidak valid ini terunggah, namun salah satu dari syarat usia, masa kerja, dan lokasi tempat bekerja saat ini tidak terpenuhi. Terunggah, namun hanya 2 syarat yang terpenuhi. Atau terunggah, namun tidak ada syarat yang terpenuhi, ya, atau tidak terunggah. Ya, next slide. Kemudian yang ketiga, ini adalah melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non-ASN. Ya, ini dokumen yang diunggahnya adalah surat keterangan bekerja di Vaskes milik pemerintah, tempat bekerja saat ini itu dari kepala puskesmas, direktur rumah sakit, pimpinan tinggi pratama, atau dari pejabat administrator. Ya, tempat dia bekerja saat ini. Dikatakan valid bila surat keterangan bekerja di Vaskes milik pemerintah tempatnya bekerja saat ini yang ditandatangani salah satu dari 4 kategori pimpinan unit kerja sesuai tadi dan terunggah. Tidak valid, ya terunggah, namun surat keterangan bekerja tidak ditandatangani oleh salah satu dari 4 kategori pimpinan unit kerja atau tidak terunggah. Kemudian untuk penyandang disabilitas, Bapak Ibu, ini dokumen yang diunggah adalah surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah sesuai format ya dalam juknis ini, dan video singkat ya melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan. Ini dikatakan valid bila surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas sesuai format dalam juknis ini terunggah, dan video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan terunggah. Tidak valid, hanya salah satu ya dari surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat milik pemerintah, atau video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan yang terunggah, hanya terunggah salah satu. Atau kedua syarat ini tidak terunggah. Next slide. Verifikasi berikutnya barangkali Bapak Ibu terkait dengan pelamar sedang atau telah melaksanakan pengabdian penugasan dari Kementerian Kesehatan. Dokumen yang diunggah ini adalah PTT Kementerian Kesehatan, ada dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan bidan. Ini untuk PTT ya Bapak Ibu sekalian ya, ini telah melaksanakan pengabdian, ini surat, buktinya surat selesai masa bakti penugasan ya dari pemerintah daerah. Atau yang sedang ya, melaksanakan pengabdian, SK penugasan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian kalau untuk yang Nusantara Sehat, NSI maupun NST, yang telah melaksanakan pengabdian. Ini adalah di situ buktinya surat keterangan selesai masa tugas dari pemerintah daerah. Kemudian untuk penugasan khusus Kementerian Kesehatan di DTPK yang telah melaksanakan pengabdian, ini nanti ada SK ya, mereka punya SK penugasan ya dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang D ini adalah wajib kerja dokter spesialis, PKDS atau PGDS yang telah melaksanakan pengabdian. Ini adalah surat selesai pengabdian dari Kementerian Kesehatan. Jadi dokumen dikatakan valid, ini dokumen sesuai dengan contoh pada juknis dan terunggah. Ini tidak valid apabila dokumen terunggah, namun tidak sesuai dengan contoh pada juknis atau bila tidak terunggah. Next slide. Ini tata cara Bapak Ibu verifikasi dan validasi administrasi. Misalnya di sini kalau misalnya contoh valid ini, pelamar C ya, adalah tenaga surveillance dengan kualifikasi pendidikan S1 Kesehatan Lingkungan. Pelamar C melamar pada formasi epidemiolog kesehatan jenjang ahli pertama. Pelamar C memiliki STR epidemiolog kesehatan yang masih berlaku. Pelamar C dapat membuktikan dokumen persyaratan sehingga dinyatakan valid. Ini kesimpulannya pelamar C ini
memenuhi syarat ya STR ya dan memenuhi syarat untuk valid. Kemudian contoh tidak valid ya adalah misalnya pelamar B adalah dokter dengan kualifikasi pendidikan profesi dokter. Pelamar D melamar pada formasi dokter jenjang ahli pertama. Pelamar B ini mengunggah STR internship ya, dan pelamar B tidak dapat membuktikan dokumen persyaratan sehingga dinyatakan tidak valid. Jadi di sini di persyaratan STR yang bersangkutan ini dinyatakan tidak valid. Berikutnya, ini contoh barangkali Bapak Ibu sekalian juga untuk validasi verifikasi untuk penambahan nilai. Ini misalnya untuk yang kriteria 1 contohnya. Ini contoh valid misalnya pelamar A ini adalah perawat ya, kualifikasi pendidikan diploma 3 keperawatan. Pelamar A bekerja sebagai perawat kontrak daerah non-ASN di Puskesmas Tumpah Selatan yang terletak di Kabupaten Simelu ya, Provinsi Aceh. Perawat A melamar pada formasi jabatan perawat terampil di Pusat Kesehatan Masyarakat Tumpah Selatan. Puskesmas Tumpah Selatan termasuk puskesmas dengan kategori terpencil. Pelamar A mendapatkan penambahan nilai sebesar 35% dikali 450, yaitu sebesar 158. Kemudian contoh tidak valid ya. Jadi pelamar B adalah pelamar dengan kualifikasi pendidikan D3 keperawatan. Pelamar B bekerja sebagai perawat kontrak daerah di Puskesmas Tumpah Selatan yang terletak di Simelu tadi Provinsi Aceh. Pelamar B ini melamar pada jabatan perawat terampil di Puskesmas Blangcut. Jadi tidak di tempatnya dia bekerja. Di Pusat Kesehatan Masyarakat Blangcut termasuk pusat kesehatan masyarakat dengan kategori perkotaan. Sehingga pelamar B ini tidak mendapatkan penambahan nilai untuk kriteria ini. Kriteria ini nanti akan diotomatisasi ya untuk yang daerah terpencil maupun tidak terpencil. Oke, next slide. Nah, kemudian verifikasi validasi untuk kriteria 2. Jadi contoh valid misalnya pelamar A adalah pelaksana administrator kesehatan, pendidikan S1 Kesmas. Pelamar A ini bekerja sebagai adminkes ya kontrak daerah di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Nias misalnya Sumatera Utara. Pelamar A berusia 39 tahun dan telah bekerja sebagai pelaksana administrator selama 5 tahun ya, di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Pelamar A melamar pada formasi jabatan adminkes ahli pertama di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Nias, tempatnya dia bekerja. Pelamar A berusia 39 tahun dan telah bekerja secara terus-menerus lebih dari 3 tahun sebagai non-ASN. Sehingga pelamar A mendapatkan penambahan nilai sebesar 25% dikali 450, itu sebesar 113. Ini contoh berikutnya, barangkali Bapak Ibu sekalian, pelamar B, ya, ini juga administrator kesehatan, S1 keperawatan. Pelamar B bekerja administrator kesehatan, sukarelawan, di kantor Dinas Kesehatan Dairi, misalnya Sumatera Utara. Berusia 41 tahun, dan telah bekerja sebagai pelaksana administrator kesehatan selama 2 tahun ya, di Dinkes Kabupaten Dairi. Pelamar B melamar pada formasi jabatan adminkes ya, ahli pertama di kantor Dinas Kesehatan Dairi Sumatera Utara. Meskipun telah berusia 41 tahun, masa kerja pelamar B tempat melamar saat ini adalah 2 tahun. Sehingga pelamar B ini tidak mendapatkan penambahan nilai. Next slide. Ini yang kriteria 3, ini misalnya pelamar A ini tenaga gizi, pendidikan D3 gizi,
ini bekerja sebagai tenaga gizi ya, karyawan di PKM Bawoma Talau, Nias ya. Pelamar A melamar pada formasi nutrisionis terampil di PKM Bawoma Talau, Nias. Pelamar A ya, melamar pada PKM tempat bekerja non ASN, sehingga pelamar A ini dapat tambahan nilai. Ya. Kemudian kalau yang pelamar B ini juga sama, tenaga gizi di pendidikan D3 gizi. Pelamar B bekerja tenaga gizi kontrak daerah di PKM Huta Rakyat Kabupaten Dairi. Pelamar B melamar formasi jabatan nutrisionis terampil ya, di PKM Sumbul Dairi Sumatera Utara. Pelamar B tidak melamar pada PKM tempat bekerja sebagai non ASN. Sehingga pelamar B tidak mendapatkan penambahan nilai pada kriteria ini. Slide berikutnya. Ini yang kriteria 5, misalnya sama ya Bapak Ibu sekalian, ini adalah perawat, misalnya pelamar A ini perawat, kualifikasi pendidikan D3, ini pelamar A ini bekerja sebagai perawat kontrak daerah di PKM Bawolato, ya, Nias, melamar pada formasi perawat terampil di Bawolato. Ya, pelamar A ini pernah melaksanakan pengabdian sebagai PTT pusat ya dari Kementerian Kesehatan, sehingga pelamar A ini mendapatkan tambah nilai 5%. Kemudian pelamar C ya, yang lain, ini adalah bidan dengan kualifikasi D4 bidan, bekerja sebagai bidan kontrak di RSUD Kabupaten Toba. Pelamar C ini melamar pada bidan ahli pertama di RSUD Porsea, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Pelamar C menyatakan pernah melaksanakan pengabdian melalui penugasan khusus Nusantara Sehat Individu. Namun, Pansel menyatakan tidak valid dari hasil validasi berdasarkan dokumen bukti pengabdian yang diunggah. Sehingga pelamar C ini juga tidak bisa mendapatkan slide. Ini beberapa dokumen persyaratan pelamar ya Bapak Ibu sekalian, di lampiran 1. Ini ada dokumen persyaratan pelamar yang diunggah ya oleh pelamar P3K Kesehatan. Ini ada pas foto tadi ya, surat pernyataan, kemudian surat lamaran ya, dan seterusnya. Ini ada 9 ya Bapak Ibu sekalian. Nanti barangkali nanti ini bisa dibaca lebih lanjut ya. Terus ini lampiran 2, ini tata cara verifikasi dan validasi Bapak Ibu sekalian. Ini juga di Perdirjen ini sudah kami jelaskan ya terkait dengan tata cara verifikasi validasi. Ada yang saya sampaikan tadi ada di Perdirjen ini, ya. Juga ada contoh-contohnya. Ya, kapan dikatakan valid, ya, kemudian juga kapan dikatakan tidak valid. Selain kemudian juga Bapak Ibu di lampiran 3 kami juga berikan simulasi ya, penambahan nilai untuk seleksi kompetensi. Jadi ini baik untuk yang kriteria 1 tadi ya Bapak Ibu sekalian, kemudian juga ada kriteria ya penambahan nilai ya untuk kriteria 1 dan seterusnya ya barangkali Bapak Ibu sekalian. Ini ada juga contoh-contoh simulasinya Bapak Ibu, nanti mungkin juga bisa dibaca nih Bapak Ibu sekalian terkait penambahan nilai untuk seleksi kompetensi teknis ini. Next slide. Ya ini kami juga di Perdirjen ini ada bukti-bukti yang bisa nanti dilihat, dicontoh. Ya, jadi di sini ada pegawai tidak tetap PTT Pusat, ini contoh yang telah melaksanakan pengabdian, ini ada contohnya di sini. Ya, ada surat keterangan selesai masa bakti, ada gitu ya di sini. Atau ini surat bukti misalnya penugasan khusus di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan.
Ini Pensus ya, ini yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, jadi ada contoh-contohnya dokumen juga. Next slide. Ini formulir juga Bapak Ibu, sudah kami siapkan formulir. Nanti harapan kami sebenarnya nanti akan kita unggah juga formulir ini sehingga nanti peserta bisa download ya. Keterangan pengalaman kerja misalnya. Kemudian di sini penyandang disabilitas misalnya begitu ya, dan contoh-contoh surat yang lain nanti barangkali bisa dilihat di sini. Ya, saya kira mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian ya, poin-poin yang mungkin bisa kami sampaikan.